أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita bisa untuk berzikir, menyebut nama Allah, kita berdoa memohon kepada Allah, dan baru kita membaca zikir daripada Ratib Al-Haddad yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, yang mana para wali berkata bahwa orang yang membaca Ratib Al-Haddad, maka pada hari itu dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya dijaga oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, tidak terkena musibah, ya, tidak terkena bencana. Ya, mengapa? Karena yang terkandung di dalam Ratib Al-Haddad semuanya adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setiap hari. Jadi anjurannya Ratib ini dibaca setiap hari, ya, boleh sebelum maghrib atau sesudah maghrib atau sesudah isya. Mengapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan sore, ya. Pagi itu sebelum terbitnya matahari, dan di waktu sore sebelum terbenamnya matahari atau sesudah terbenamnya matahari. Yang mana zikir-zikir ini jika dibaca maka akan diberi perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Ratib Al-Haddad berisi zikir-zikir, bacaan-bacaan kita meminta perlindungan kepada Allah, dan juga permohonan doa, yang mana di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahlika ahadun ma'ad du'ai, tidak ada siapapun yang akan celaka jika terus berdoa kepada Allah. Jika terus memohon kepada Allah tidak akan celaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan diberi perlindungan oleh Allah, pasti akan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sebenarnya kita tidak tahu cara berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana adab berdoa kepada Allah. Bahkan kita tidak tahu apa yang kita ucapkan ketika memohon kepada Allah. Para aulia, orang-orang soleh lebih tahu bagaimana cara berdoa, apa yang harus kita minta kepada Allah. Ya, mana doa yang lebih sampai, lebih cepat, ya, mana doa yang lebih dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa-doa yang kita baca, yang disusun, yang dicantumkan, yang diajarkan oleh para alim ulama itu lebih afdal. Ya, karena apa? Karena doa yang paling afdal, doa yang paling dicinta oleh Allah adalah doa yang ada di dalam Al-Quran maupun doa-doa yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga para ulama lebih tahu mana doa yang lebih sampai, ya. Ya, jadi para ulama lebih tahu mana doa yang lebih tahu jalan, ya, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga dengan pembacaan kita membaca Ratib Al-Haddad, ya, semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita Qalal Musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu kita membahas tentang apa saja penyakit-penyakit hati yang harus kita hilangkan dari hati kita. Karena jika hati menjadi rusak, maka amalannya pun rusak, amalannya tidak diterima oleh Allah. Jika hati itu baik, maka amalannya baik, amalannya diterima oleh Allah. Ya, apa saja penyakit-penyakit hati? Sebelumnya kita mengkaji tentang masalah, yaitu bahaya sifat sombong. Lalu yang berikutnya adalah wa min a'dhamin muhlika, dan di antara paling besarnya perkara yang mencelakakan adalah ar-riya'u, yaitu memiliki sifat riya. Ya. Apa itu riya? Riya itu adalah ibadah tujuannya untuk dilihat oleh orang lain, sama seperti sum'ah. Jadi sum'ah termasuk daripada riya. Tapi kalau sum'ah itu ibadah ingin didengar oleh orang lain. Kalau riya dari kata ro'a, melihat. Sum'ah dari sami'a, mendengar. Semuanya termasuk daripada penyakit hati, yaitu ar-riya. Waqad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghari. Sedangkan telah menamakan riya itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemusyrikan yang kecil. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan riya itu adalah kemusyrikan yang kecil, ya. Musyrik, tapi musyrik yang kecil, ya. Menyekutukan Allah, bukan menyekutukan di dalam ketuhanan, tapi menyekutukan niat, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seharusnya kita ini ibadah untuk Allah, ini ibadahnya untuk orang lain, ya. Jadi sama seperti kemusyrikan, tapi kemusyrikan yang kecil sekiranya tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, ya. Wasyirkil khafi, dan juga dinamakan riya itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemusyrikan yang tersembunyi, ya, kemusyrikan yang tersembunyi, karena kelihatannya ibadahnya itu untuk Allah, ya, zahirnya itu ibadahnya itu kepada Allah, tapi hatinya kepada selain Allah, sehingga tersembunyi di dalam hati, kemusyrikan yang tersembunyi. Bahkan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa riya itu lebih tersembunyi daripada dabi bin namli, langkah semut, langkah kaki semut, sangat tersembunyi sekali. Sehingga maknanya apa? Sangat sedikit sekali orang yang selamat dari penyakit riya, kecuali jika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita selamat daripada sifat riya? Ketika kita beribadah, kita mengosongkan hati kita selain Allah. Maknanya kita tidak melihat selain Allah, ya, nggak peduli, seakan-akan nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak peduli orang mau lihat, mau nggak lihat, orang mau senang, nggak senang, ya, orang mau muji atau mau mencaci, nggak peduli, seakan-akan nggak ada orang, nggak ada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini adalah cara agar kita bisa ikhlas, ya, tidak ada tujuan, tidak ada niat ketika beribadah kecuali Allah. Makanya, ya,
Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu taala anhu, ya, keramat Empang Bogor. Beliau berkata bahwa ya, lain ketika kita menyebutkan la ilaha illallah dengan para wali ketika membaca la ilaha illallah, ya, di dalam syariat, di dalam thariqat, di dalam hakikat lain. Ya, ucapan la ilaha illallah kalau di dalam syariat, ya, umumnya, ya, la ilaha illallah maknanya la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu untuk ahli syariat, ya. Tapi untuk ahli thariqat, ya, orang-orang yang berthariqat, maknanya apa itu thariqat? Mengamalkan ilmu, yang banyak beribadah, yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Ahli thariqat itu ketika membaca la ilaha illallah maknanya bukan la ma'buda illallah, tapi la maksuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali kepada Allah. Lebih dalam daripada tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah ketika membaca la ilaha illallah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ahli thariqat, ya. Ada lagi ahli hakikat, ahli ma'rifat, ya, hakikat. Ketika membaca la ilaha illallah maknanya bukan la ma'buda illallah, maknanya bukan la maksuda illallah, ya, tapi maknanya la maujuda illallah. Gak ada wujud kecuali Allah. Seakan-akan tidak ada semuanya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Segala sesuatu selain Allah fana. Makhluk akan sirna, akan hilang, akan mati semuanya. Jadi seakan-akan semuanya tidak ada, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini gak mungkin riya ibadahnya. Karena apa? Gak ada semuanya ini. Semuanya ini istilahnya makhluk itu seperti bayangan saja, fata morgana. Kelihatannya ada tapi akan sirna, akan hilang seluruhnya, ya, yang wujud yang sebenarnya wajibul wujud, yang wujudnya itu wajib, maknanya pasti ada, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi lain ketika kita menyebut la ilaha illallah dengan wali menyebut la ilaha illallah. Bahkan, ya, wali menyebut la ilaha illallah sekali itu lebih besar, lebih lebih istilahnya lebih besar fadilahnya daripada kita menyebut 1000 kali la ilaha illallah. Mengapa? Karena lebih memahami maknanya, lebih khusyuk, artinya lebih dalam, ya, lebih sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi cara agar kita, ya, bisa ikhlas, ya, kita ketika beribadah setidaknya kita kosongkan di dalam hati kita apapun, ya, makhluk, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanyalah Allah, ya, ketika ibadah, ya. Wa makna riya, lalu dijelaskan apa makna daripada riya, ya. Talabul manzilati wa ta'zimi indan nasi bi'amalil akhirah. Riya itu adalah mencari kedudukan, mencari pengagungan, ya, indan nas, pada orang lain, ya, bi'amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Jadi dengan ibadah tapi mencari kedudukan atau agar diagungkan oleh orang lain, agar dimuliakan, agar dihormati, itu namanya riya. Lain halnya kalau amalan dunia, silahkan, bukan riya. Misalnya orang kerja, semangat kerjanya itu agar dilihat oleh bosnya misalnya, agar dilihat oleh atasannya, agar gajinya dinaikkan, boleh, silahkan, nggak masalah seperti itu, ya, bukan riya, ya. Orang misalnya sekolah, ya, rajin sekolahnya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya tinggi, ya, mendapatkan dunia, silahkan, nggak masalah.
Tapi kalau amalan akhirat, ibadah dilarang kecuali niatnya hanya untuk Allah. Jadi yang namanya riya itu mencari kedudukan, mencari dunia istilahnya dengan amalan akhirat, dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini namanya orang munafik. Kalau kerja amalan dunia, silahkan niatnya untuk dunia, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau amalan akhirat, kelihatannya ibadah untuk Allah, tapi tujuannya untuk dunia. Ya, ini namanya orang munafik. Ya, lain antara zahirnya dan hatinya. Nah, jadi kalau ibadah niatnya itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalladzi yusalli wa yasumu, seperti orang yang sholat, berpuasa, wa yatasaddaqu, orang yang bersedekah, wa yahijju, dan orang yang haji, wa yujahid, dan orang yang berjihad sekalipun. Ya, jadi jihad riya, ya, nggak diterima amalannya. Ya, jadi orang berjihad, ya, sampai meninggal syahid, ya, luar biasa mengorbankan, tapi niat dipuji oleh orang lain, untuk hormati oleh orang lain, nggak diterima jihadnya oleh Allah. Ya. Ini jihad, ya, padahal luar biasa amalannya sampai istilahnya hilang nyawanya, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya bukan untuk Allah, nggak diterima oleh Allah. Makanya syahid itu ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia itu bagaimana? Di dunianya dianggap syahid, tapi di akhiratnya tidak dianggap orang syahid. Seperti tadi, orang yang berjihad tapi niatnya bukan untuk Allah, untuk dipuji, untuk dihormati, untuk dimuliakan, ya, lalu meninggal, kelihatannya syahid di dunia, tapi di akhiratnya tidak dianggap orang syahid. Mengapa jihadnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, syahid dunia. Ada lagi syahid akhirat. Syahid akhirat itu di dunianya nggak dianggap orang syahid, tapi di akhiratnya dianggap orang syahid. Misalnya orang yang meninggalnya karena dizalimi, orang yang meninggalnya karena tabrakan, orang yang meninggalnya karena musibah, ya, tenggelam, ya, atau wanita melahirkan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dalam riwayat orang yang meninggalnya pada malam Jumat dan di hari Jumat, ya, dunianya nggak dianggap syahid, maknanya dimandikan, disolatkan, karena orang syahid sebenarnya nggak boleh dimandikan, disolatkan, ya. Tapi di dunianya nggak dianggap orang syahid, tapi di akhiratnya dianggap syahid, ya. Yang seperti ini meninggalnya karena musibah, karena cobaan, ya. Ya. Ini bisa mengurangi dosa-dosanya. Lalu yang ketiga ada syahid dunia dan akhirat. Di dunianya dianggap syahid, di akhiratnya juga dianggap syahid, yaitu orang yang meninggal ketika berperang di jalan Allah, niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid yang seperti ini yang paling mulia, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yughfar li syahid kullu dzambin illa dain. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni untuk orang syahid semua dosanya diampuni oleh Allah, mau dosa besar mau dosa kecil, ya, kecuali satu, hutang. Hutang nggak diampuni oleh Allah, harus bayar kalau hutang karena berhubungan dengan hak orang lain, ya. Jadi walaupun syahid sekalipun punya hutang nggak diampuni, harus tetap bayar hutang, ya. Makanya hati-hati ketika berhutang, nggak akan diampuni sampai itu membayar hutangnya, ya. Makanya diriwayatkan pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menyolatkan sahabat yang meninggal dunia. Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang punya hutang nggak? Ya, punya wahai Rasulullah, kata Nabi Muhammad, solatkan sendiri ini sahabatmu. Nggak mau disolatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena punya hutang. Mengapa kok Nabi Muhammad gak mau menyolatkan? Karena para ulama menjelaskan kalau disolatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis semua dosanya diampuni, utang-utangnya pun dimaafkan, istilahnya hilang, ya. Kasihan orang yang
ya, memberi hutang, ya. Jadi Nabi Muhammad gak mau menyolatkan, kalau disolatkan hutangnya pun menjadi hilang semuanya, dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Ini fadilahnya disolatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kembali lagi bahwa orang yang beramal, sholat, puasa, sedekah, haji, berjihad, wa yaqra'ul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, liyu'adzimuhun nasu lidzalika wa yukrimuhu au yu'tuhu min amwalihim fadzalika huwal mura'i, ya, untuk diagungkan oleh orang-orang karena amalannya itu, atau agar dimuliakan, atau agar orang-orang memberikan harta kepada mereka, ya. Jadi beramal niatnya agar diberi harta oleh orang lain, ya. Fadzalika huwal mura'i, maka itu adalah orang yang mura'i, yaitu orang yang riya. Wa amaluhu mardud, amalannya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sa'yuhu khaibun, dan usahanya itu sia-sia. Sawa'un fa'ala lahun nasu ma amalahu minhum aw lam yaf'aluhu lahu. Baik itu orang-orang, ya, melakukan untuknya atau memberikan atau melakukan untuknya apa yang dia harapkan dari mereka atau tidak dilakukan oleh orang lain. Maknanya baik mendapatkan harapannya, tujuannya, atau tidak mendapatkan harapannya, ya. Beramal niatnya agar dihormati oleh orang lain, ternyata nggak dihormati oleh orang lain, tetap amalannya tidak diterima oleh Allah karena niatnya sudah untuk orang lain. Niatnya agar diberi oleh orang, ternyata nggak diberi, tetap amalannya tidak diterima oleh Allah. Jadi baik itu, ya, mendapatkan harapannya atau tidak mendapatkan harapannya. Waqad qala ta'ala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maknanya ketika bertemu Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, maka hendaknya untuk beramal soleh, beramal baik, dan tidak menyekutukan ibadah Tuhannya dengan apapun atau siapapun, tidak mencampurkan niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena yang namanya ikhlas itu adalah murni niatnya hanya untuk Allah, ya. Murni ikhlas, khalis, ya, labanun khalis, susu murni, ya. Jadi kalau niatnya murni karena Allah, itu baru namanya ikhlas. Tapi kalau niatnya nggak murni, ya, untuk Allah tapi juga untuk selain, udah kecampur, itu namanya riya, ya. Itu musyrik namanya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini turun, diriwayatkan karena ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ini ibadah untuk Allah, tapi juga aku ingin dilihat oleh orang lain. Bagaimana? Belum tahu ini sahabat. Ya, akhirnya turun ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya dalam keadaan diridhoi oleh Allah, falyamal amalan sholihan, beramal soleh, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan biibadati rabbih, ibadah kepada Tuhannya, tidak menyekutukannya dengan siapapun, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas murni karena Allah, baru ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi para ulama menjelaskan bagaimana kalau seandainya ibadahnya itu untuk Allah dan juga untuk selain Allah, bagaimana? Kalau ibadahnya, amalannya murni karena selain Allah, itu jelas amalannya tidak diterima oleh Allah, ya. Tapi kalau kecampur bagaimana? Seperti tadi, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat gugur semua pahalanya, ya. Tapi juga ada yang berpendapat, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat tergantung kadarnya, ukurannya. Kalau ibadahnya lebih banyak karena Allah, ya, maka ibadahnya tetap diterima.
Tapi kalau kecampur dengan selain Allah berkurang pahalanya. Ya, kalau ibadahnya lebih baik, lebih banyak karena Allah Subhanahu, maknanya yang menjadi pendorong ya bangkit ibadah itu lebih banyak karena Allah, ibadahnya diterima. Tapi kalau kecampur niatnya kepada selain Allah, pahalanya berkurang ya. Tapi kalau niatnya lebih banyak karena selain Allah, maknanya yang mendorongnya, membuatnya bisa beribadah lebih banyak karena orang lain, ya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat ya, maknanya niatnya untuk akhirat, keuntungan akhirat, ibadahnya niatnya untuk pahala dari Allah, nazid lahu fi harthihi, kami akan tambahkan untuknya keuntungannya. Keuntungannya akan ditambah oleh Allah, maknanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Wa man kana yuridu hartsad dunya, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maknanya dengan amalan, dengan ibadah tapi niatnya untuk keuntungan dunia. Nu'tihi minha, kami akan berikan sebagian daripada dunia. Maknanya akan mendapatkan apa yang diharapkan, ibadah niatnya dipuji, dihormati, diberi, ya Allah kasih, ya silakan ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi tidak ada untuknya nanti di hari kiamat bagian lagi. Tidak mendapatkan lagi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahalanya itu tadi ya, dipuji oleh orang lain ya, dihormati, diberi, itu pahalanya sudah. Enggak mendapatkan lagi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka, kata Allah, bagi orang-orang yang sholat ya. Padahal sholat tapi celaka sholatnya. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang sholatnya itu melalaikan. Melalaikan di sini para ulama menjelaskan an maknanya adalah keluar daripada waktu sholat. An sholatihim, keluar dari waktu. Jadi sholatnya diundur-undur, ditunda-tunda, diakhir-akhirkan, sampai sebagian sholatnya keluar dari waktu sholat. Itu celaka, kata Allah ya, haram hukumnya. Apalagi semua waktunya keluar dari waktu sholat, celaka, kata Allah, neraka wel. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang riya ya. Ibadahnya adalah yura'un, riya, untuk dilihat oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah barang-barang yang berguna. Maknanya tidak memberi manfaat atau pinjaman atau membantu orang lain dengan barang-barang yang berguna ya. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di dalam hadis qudsi, wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghnal aghniyai anisyirki, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Aku tidak membutuhkan sekutu ya. Faman amila amalan, barang siapa yang beramal, asyraka fihi ghairi, lalu dicampurkan di dalamnya selain aku ya, menyekutukan selain aku niatnya, fa ana minhu bari, maka aku lepas darinya, kata Allah. Kalau niatnya untuk selain aku, padahal aku tidak membutuhkan sekutu, kata Allah ya. Kalau niatnya untuk selain aku lepas darinya. Wa nasibi li syariki, bagianku untuk sekutuku, kata Allah. Maknanya silahkan ambil pahala dari ya yang kamu niatkan selain aku ya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis. Wa qala alaihi salatu wasallam, sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama yura'i faqad asyraka, barang siapa orang puasa tapi riya, maka telah berbuat musyrik. Wa man shalla yura'i faqad asyraka, barang siapa orang sholat tapi riya, maka telah berbuat musyrik ya. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, barang siapa orang yang sedekah tapi riya, maka telah berbuat musyrik ya. Musyrik tadi musyrik yang kecil, yang khafi, yang tersembunyi.
ya, menyekutukan niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib untuk berusaha, ya, ketika kita beribadah, ya, kita niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.